Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas alat pernapasan pada hewan dan manusia, dan khusus untuk video kali ini kita akan membahas penyakit dan gangguan pernapasan pada manusia. Marilah kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Gangguan dan penyakit pernapasan pada manusia dapat diakibatkan oleh kuman atau virus, atau juga dapat diakibatkan oleh udara yang kotor. Beberapa penyakit yang diakibatkan oleh kuman atau virus diantaranya adalah flu, tuberkulosis, flu burung, pneumonia, COVID-19, bronkitis, dan tonsilitis. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh udara atau lingkungan yang kotor diantaranya adalah asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Marilah kita bahas yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh kuman atau virus, yakni penyakit flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejalanya antara lain demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Penyebabnya adalah infeksi virus influenza, dan flu ini dapat menular. Pencegahan dan pengobatannya antara lain, flu ringan dapat diatasi dengan banyak beristirahat, mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung banyak vitamin C, dan minum banyak cairan. Namun, bila gejalanya berat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Cara mencegah flu diantaranya adalah dapat dilakukan dengan konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, rajin cuci tangan, serta menghindari berdekatan dengan penderita flu. Bisa juga dengan melakukan vaksinasi influenza, biasanya pada anak-anak. Penyakit pernapasan yang diakibatkan oleh kuman atau virus yang lainnya adalah tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB atau TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis dapat menyerang pada bagian tubuh manapun sebenarnya, tidak hanya paru-paru, tetapi yang paling sering adalah menyerang pada paru-paru. Jadi, TB atau TBC ini dapat menular. Gejalanya antara lain batuk berdahak, bahkan disertai dengan bercak-bercak darah yang berlangsung lebih dari 2 minggu, dan ini merupakan gejala utamanya. Kemudian kehilangan nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan, lalu mengalami demam, keringat pada malam hari, dan kelelahan. Jika infeksi tuberkulosis pada paru telah menyebabkan kerusakan pada paru, maka akan menimbulkan gejala sesak napas, komplikasi organ, bahkan kematian. Pengobatannya antara lain dokter akan memberikan antibiotik dan obat anti-TB yang harus diminum secara teratur selama sekitar 6 bulan. Harus teratur dan tidak boleh absen. Jika saja ada yang terlewat, maka harus diulangi lagi dari awal. Pencegahan dapat pula dilakukan dengan vaksinasi BCG. Penyakit pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh kuman atau virus yang selanjutnya adalah flu burung atau avian influenza. Flu burung merupakan flu yang disebabkan oleh virus H5N1 yang ditularkan dari burung ke manusia. Penyakit ini dapat berujung pada kematian bila tidak ditangani dengan tepat. Tetapi flu burung tidak menular antar manusia, hanya menular antar burung dan dari burung ke manusia, tidak dari manusia ke manusia. Gejalanya antara lain ada yang ringan, ada juga yang berat. Beberapa gejalanya antara lain sakit perut, demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, gangguan pernapasan, pendarahan pada gusi, pendarahan pada hidung, nyeri dada, gagal napas, dan gagal organ, dan itulah yang bisa mengakibatkan kematian. Flu burung pernah menyerang Indonesia pada tahun 2003 sampai 2007. 2003 ini mulai terdeteksi dan 2007 menyebar hampir di 33 provinsi. Antara tahun 2003 sampai 2007, yakni sekitar 5 tahun, terdapat 200 kasus orang yang terkena flu burung dan 168 orang diantaranya meninggal dunia. Tingkat kematiannya sampai 60%. Jadi tingkat kematiannya jauh lebih tinggi daripada COVID-19. Hanya saja, karena tidak ada penularan dari manusia ke manusia, maka yang terinfeksi pun sedikit. Hanya mereka yang tertular dari ayam atau burung atau unggas yang lainnya, kemudian menjadi sakit. Jadi pada saat itu tidak ada anjuran bermasker karena memang tidak menular dari manusia ke manusia. Jikapun mau, maka ayam atau unggas itulah yang harus diberi masker. Tetapi tentu saja itu sangat sulit ya. Pada saat itu, kematian pada unggas, utamanya pada ayam yang terkena flu burung adalah sekitar 6-10 juta ekor mengalami kematian. Misalnya dalam satu peternakan ada 10 ekor ayam yang mati terkena flu burung. Lalu bagaimana dengan ayam yang lainnya? Apakah perlu dicek? Untuk mengecek tentu saja sulit. Harus dilakukan PCR atau dilakukan swab, dan tentu saja swab untuk ayam itu tidak mudah dan biayanya pun akan lebih mahal daripada harga ayamnya. Jadi karena ayam tidak bisa disuruh pakai masker, tidak efektif juga kalau dilakukan swab, maka pada saat itu kebijakannya adalah dilakukan pemusnahan.
ayam atau unggas yang dimusnahkan saat itu mencapai 11 juta ekor unggas. Dimusnahkan untuk mencegah penularan. Jadi total korban untuk manusia ini sekitar 168 orang, sedangkan untuk unggas atau ayam mencapai sekitar 21 juta ekor kematian. Baik unggas atau ayam yang mati karena virus maupun unggas atau ayam yang mati karena dimusnahkan. Penyakit pada pernapasan yang disebabkan oleh kuman atau virus yang lainnya adalah pneumonia. Pneumonia atau paru-paru basah adalah radang pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, biasanya bakteri Streptococcus pneumoniae. Bisa juga disebabkan oleh virus ataupun infeksi jamur. Beberapa gejala yang umum dialami penderita pneumonia antara lain batuk berdahak, demam menggigil, dan sesak napas. Pneumonia mengakibatkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveolus. Akibatnya, alveolus bisa dipenuhi cairan atau nanah, sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernafas. Jadi yang diserang adalah bagian alveolus ya teman-teman. Alveolus adalah bagian terpenting dalam sistem pernafasan manusia. Bisa kita lihat pada gambar ini adalah alveolus orang yang normal, seperti ini. Sedangkan orang yang terkena pneumonia atau paru-paru basah, bisa berbentuk seperti ini, berwarna seperti ini, kemerahan atau juga kekuningan karena di dalamnya berisi cairan atau berisi nanah. Dalam kondisi parah, pneumonia dapat mengakibatkan kematian karena proses mendapatkan oksigen atau membuang CO2 menjadi terganggu. Pengobatannya dapat dilakukan, biasanya dokter memberikan antibiotik dan beberapa obat pneumonia yang lainnya. Penyakit pernapasan yang diakibatkan oleh kuman atau virus yang lainnya adalah ini yang sedang kita hadapi saat ini, yakni COVID-19 atau COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu, anosmia atau hilangnya penciuman, demam, sakit di seluruh badan, sesak hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Data saat ini menunjukkan bahwa penderita COVID-19 sekitar 80% diantaranya mengalami gejala ringan atau hampir tanpa gejala. Kemudian sekitar 15% mengalami gejala sedang sampai gejala berat, dan sekitar 5% mengalami gejala sangat berat, membutuhkan ventilator, dan sekitar 3% diantaranya meninggal dunia. Jadi tingkat kematian COVID-19 adalah sekitar 3% saja. Akan tetapi kita tidak mengetahui ketika kita terkena COVID, apakah termasuk yang 80% yang mengalami gejala ringan atau hampir tanpa gejala, ataukah termasuk yang 15% mengalami gejala sedang sampai berat kemudian sembuh, ataukah termasuk yang 2% mengalami gejala sangat berat tetapi kemudian sembuh, atau termasuk yang 3% yakni mengalami gejala sangat berat kemudian meninggal. Saat ini COVID-19 menjadi pandemi global yang terjadi di seluruh dunia. Awalnya dari satu negara kemudian menyebar sampai ke seluruh dunia. Dan data pada saat ini, yakni akhir Agustus 2021, sejak tahun lalu sampai saat ini terjadi sekitar 4 juta kasus lebih terkonfirmasi positif COVID-19. Dan 131.000 diantaranya meninggal dunia, sisanya sembuh kembali. Sedangkan di seluruh dunia, terkonfirmasi sekitar 216 juta orang positif COVID-19 dan yang meninggal dunia hampir 5 juta orang. Jadi tingkat kematiannya memang kecil, hanya 3%, akan tetapi karena penyebarannya yang sangat mudah dan sangat cepat, mengakibatkan jumlah yang meninggal cukup besar dibandingkan dengan flu burung. COVID-19 dapat kita lawan dengan gerakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan gerakan 3T yang dilakukan oleh pemerintah, yakni tracking atau penelusuran terhadap orang yang sudah melakukan kontak erat dengan pasien, kemudian testing atau pengetesan, biasanya dengan swab PCR, kemudian treatment atau perawatan untuk mengisolasi dan mengobati pasien. Selain 3M dan 3T, dapat pula dilakukan program vaksinasi. Penyakit pada sistem pernafasan manusia yang lain yang diakibatkan oleh kuman dan virus adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa bronkus adalah percabangan dari trakea, dan bisa kita lihat di sini, ini adalah bronkus. Kalau kita zoom jadi seperti ini, bronkus orang yang normal akan terlihat seperti ini. Lubangnya juga normal, aliran udara tidak terhambat, sedangkan bronkus orang yang terkena bronkitis akan menjadi seperti ini. Dinding-dindingnya akan menebal dan membengkak, kemudian ada cairan, sehingga saluran untuk udara menjadi terhambat. Bronkitis disebabkan oleh infeksi virus atau zat kimia. Gejalanya antara lain batuk yang berlangsung selama 1 minggu atau lebih, sesak nafas, nyeri dada, linglung, muntah, dan diare. Kondisi parah dapat mengakibatkan pneumonia atau kematian. Bronkitis ringan dapat sembuh dengan sendirinya, makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup, tetapi gejala yang berat harus diobati oleh dokter. Untuk pencegahan, hindari rokok, jaga kebersihan, pakai masker di tempat yang berbahaya, misalnya di pabrik kimia atau di tempat yang kotor. Penyakit pada saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kuman atau virus yang lainnya adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan atau pembekakan amandel, atau biasa juga disebut sebagai sakit amandel. Peradangan umumnya disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Virus dan bakterinya beraneka macam ya.
ya, sehingga tonsilitis dapat saja menular. Amandel merupakan dua jaringan berbentuk oval yang terdapat di bagian belakang tenggorokan, satu di kiri dan satu di kanan. Sebenarnya, amandel ini berfungsi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Gejala paling umum dari tonsilitis adalah amandel tampak berwarna merah dan bengkak, radang tenggorokan, suara yang serak, kesulitan atau sakit saat menelan, demam yang menggigil, dan pembekakan pada kelenjar limpa. Tonsilitis ada yang dapat sembuh dengan sendirinya, tapi ada pula yang butuh perawatan oleh dokter. Dokter dapat memberikan antibiotik atau obat yang lainnya. Untuk yang kronis atau berulang, dapat pula dilakukan tindakan operasi, yakni operasi tonsilektomi atau pengangkatan amandel. Selanjutnya kita beralih kepada gangguan pernapasan atau penyakit pernapasan yang diakibatkan oleh udara atau lingkungan yang kotor. Penyakit-penyakit ini tidak menular. Yang pertama adalah asma. Asma adalah jenis penyakit kronis atau jangka panjang pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak nafas atau sulit bernapas dan gejala lainnya, misalnya nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi atau suara ngik-ngik-ngik pada napas. Sekitar 4% penduduk Indonesia mengalami asma. Penyebab asma belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa hal yang kerap memicunya. Misalnya asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Penderita asma harus hindari pemicunya, sebaiknya diperiksa secara rutin oleh dokter, diobati. Dokter juga bisa memberikan obat inhaler untuk kondisi serangan asma yang tiba-tiba. Inhaler itu bisa yang disedot, bisa pula yang dinebu. Gangguan pernapasan lainnya yang diakibatkan oleh udara atau lingkungan yang kotor adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Kita sudah belajar alveolus adalah salah satu bagian paling penting di dalam sistem pernapasan manusia. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya sesak atau sulit bernapas. Penyebab utama terjadinya emfisema adalah paparan jangka panjang zat yang dapat mengiritasi paru-paru, di antaranya asap rokok, polusi udara, asap atau debu bahan kimia dari lingkungan. Gejalanya antara lain sesak napas dan nyeri pada dada, terutama saat beraktivitas. Kemudian batuk yang terus-menerus dan mengeluarkan dahak, dan juga ada mengi seperti pada asma. Pencegahan dan pengobatan antara lain hindari rokok atau polusi, olahraga rutin, makanan bergizi, konsumsi obat dari dokter tentu saja. Terapi dapat pula dioperasi, yakni membuang bagian paru yang sudah rusak, atau bisa juga transplantasi atau pencangkokan paru. Kemudian yang terakhir, gangguan pernapasan yang diakibatkan oleh udara kotor atau lingkungan kotor adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok dan merupakan salah satu dari 3 jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Walaupun sering terjadi pada perokok, tapi kanker paru-paru juga bisa terjadi pada orang yang bukan perokok, terutama orang yang sering terpapar zat kimia di lingkungan kerjanya atau terpapar asap rokok dari orang lain yang merokok, atau mereka yang menjadi perokok pasif. Gejalanya antara lain batuk kronis, batuk berdarah, penurunan berat badan drastis, nyeri dada dan tulang, serta sesak nafas. Penanganannya terutama terhadap kanker paru-paru yang stadiumnya masih awal adalah melalui operasi. Tetapi jika kanker telah mencapai stadium lanjut, maka penanganan dapat dilakukan dengan radioterapi atau kemoterapi. Nah, itu dia teman-teman, berbagai jenis penyakit dan gangguan pernapasan pada manusia yang diakibatkan oleh virus atau bakteri serta diakibatkan oleh lingkungan yang buruk. Semoga kita semua terhindar dari semua penyakit tersebut. Nah, untuk memelihara kesehatan organ pernapasan yang ada pada tubuh kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan, misalnya dengan cuci tangan secara berkala, kemudian memakai masker saat dibutuhkan, kemudian makan makanan yang bergizi seimbang dan bersih, lalu istirahat yang cukup, olahraga teratur, tidak merokok, serta menanam tumbuhan hijau di lingkungan sekitar. Tumbuhan hijau akan menghasilkan oksigen dan udara yang bersih, serta bisa menyaring kotoran yang ada di udara. Itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.